Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirul Waqdi, NIM 2210 2023, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, saya akan menjelaskan mata kuliah Hukum Keuangan Non-Bank yang bersilabus yaitu pasar modal dan pasar uang. Nah, pengertian pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana atau yang disebut investor melalui instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen lainnya. Nah, di dalam pasar modal terjadi proses perdagangan efek atau surat berharga yang bertujuan untuk memperoleh pendanaan bagi emiten yang memberikan peluang investasi bagi investor. Nah, pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian di sebuah negara, yang diantaranya yaitu sebagai sarana pendanaan. Nah, pasar modal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh modal guna ekspansi usaha. Yang kedua yaitu sebagai sarana investasi, memberikan peluang bagi individu atau masyarakat untuk mengembangkan kekayaan melalui investasi. Nah, yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aktivitas bisnis yang didukung oleh modal dari pasar modal. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan transparansi dan efisiensi ekonomi, karena transaksi pasar modal biasanya diawasi oleh otoritas jasa keuangan di Indonesia. Nah, contoh dari instrumen yang diperdagangkan di pasar modal yaitu saham, obligasi, reksadana, derivatif. Nah, yang produk di pasar modal dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan instrumen keuangan yang diperdagangkan. Berikut saya akan memberikan produk-produk utama di pasar modal, yaitu tadi saham. Saham yaitu merupakan tanda kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Nah, jenis saham juga ada beberapa, yaitu yang pertama saham biasa atau common stock. Pemilik memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham. Yang kedua yaitu saham preferred, yaitu pemilik mendapatkan prioritas dalam pembagian dividen tetapi biasanya tidak memiliki hak suara. Selanjutnya yaitu obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Nah, jenis obligasi juga ada beberapa. Yang pertama yaitu obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu obligasi negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu obligasi berbasis syariah yang tidak melibatkan bunga melainkan hanya bagi hasil. Nah, reksadana, produk yang di pasar modal yaitu ada juga reksadana yang berdefinisikan wadah yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau pasar uang oleh manajer investasi. Nah, berikut jenis reksadana pasar uang, reksadana penetapan tetap, dan reksadana saham. Dan selanjutnya itu reksadana campuran. Nah, yang keempat yaitu produk di pasar modal yaitu derivatif, instrumen turunan yang nilainya bergantung pada aset utama atau underlying aset
Jenis derivatif di pasar modal yaitu opsi atau options. Membeli atau menjual saham pada harga tertentu di masa depan. Nah, selanjutnya itu put futures, kontrak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Yang kelima, produknya itu exchange trade fund, yaitu produk investasi yang menggabungkan unsur saham dan reksadana yang diperdagangkan di bursa efek. Yang keenam yaitu instrumen syariah, produk yang sesuai dengan prinsip syariah seperti tadi yaitu obligasi syariah atau sukuk, reksadana syariah, saham syariah. Yang selanjutnya itu hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, di pasar modal ada juga ini yang namanya hak yang memberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru diterbitkan perusahaan dalam rangka penambahan modal. Nah, yang kedelapan yaitu warrants, instrumen yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kesembilan yaitu medium term notes atau surat utang jangka menengah diterbitkan oleh perusahaan dengan jangka waktu 1-5 tahun. Nah, selanjutnya itu pengertian pasar modal, pasar uang. Nah, pasar uang adalah pasar keuangan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Nah, transaksi di pasar uang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam waktu singkat baik perusahaan pemerintah maupun institusi keuangan. Nah, pasar uang tidak memiliki lokasi fisik seperti bursa, tetapi bertransaksi dilakukan melalui jaringan elektronik atau perbankan. Nah, ciri-ciri pasar uang yang pertama yaitu salah satunya jangka waktu pendek. Yang kedua yaitu likuiditas tinggi. Nah, instrumen pasar uang mudah dicarikan menjadi uang tunai. Nah, yang ketiga yaitu risikonya yang rendah. Nah, berbeda dengan di pasar uang karena di pasar uang itu melakukan berjangka pendek. Nah, terdapat memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal. Nah, pelaku utamanya yaitu di pasar uang yaitu bank, perusahaan besar, pemerintah, lembaga keuangan dan investor institusi. Nah, apa sih fungsi dari pasar uang? Nah, fungsi dari pasar uang yang pertama yaitu sarana pemenuhan kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan atau institusi. Nah, yang kedua yaitu instrumen investasi. Sementara bagi investor yang mencari keamanan dan likuiditas tinggi. Nah, selanjutnya yaitu stabilitas moneter, karena bank sentral dapat menggunakan pasar uang untuk mengontrol jumlah uang beredar melalui operasi pasar terbuka. Instrumen pasar uang yaitu seperti sertifikat bank. Nah, instrumen utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu surat berharga pasar uang. Nah, surat utang yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan. Yang ketiga yaitu deposito berjangka, simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu commercial paper atau surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk kebutuhan dana dengan jangka pendek. Yang kelima yaitu call money atau pinjaman
yaitu pinjaman antar bank dengan jangka waktu yang sangat pendek, biasanya 1 hari hingga 1 minggu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.